Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Sardia dengan NIM 12120202330. Saya dari kelas 2F, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik, dalam video kali ini saya akan mereview pertemuan perkuliahan ke-15, yaitu tentang tahfizul Quran. Nah, di sini saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama itu yaitu beberapa metode tahfiz dunia. Nah, untuk beberapa metode tahfiz dunia diantaranya yang pertama ada metode tikrar atau pengulangan, yang mana jargonnya itu hafal tanpa menghafal gitu. Jadi tikrar ini menghafal secara berulang-ulang gitu. Kemudian yang kedua ada metode taisir, yaitu penyebutan halaman dan nomor ayat. Jadi contohnya surat Al-Fatihah lembar pertama bagian atas sebelah kanan, misalkan seperti itu, halaman berapa gitu. Nah, itu ya untuk metode taisir, penyebutan halaman dan ayat. Kemudian yang kedua ada metode Sulaimaniyah, menghafal per akhir lembar juz. Contohnya juz pertama lembar pertama, kemudian juz kedua lembar pertama, juz ketiga lembar pertama, dan seterusnya gitu ya. Itu untuk metode Sulaimaniyah. Dan yang terakhir ada metode suhuf atau menulis dan menghapus. Jadi kita menulis ayatnya terlebih dahulu, kemudian nanti tulisan tersebut dihapus seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada keutamaan bagi penghafal Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, Aqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Rajinlah membaca Al-Quran karena dia akan menjadi syafaat bagi penghafalnya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Dan yang kedua, ana syahidun ala haula'i yaumal qiyamah. Saya akan menjadi saksi bagi mereka kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Nah, di antara keutamaan bagi penghafal Al-Quran yang pertama mendapat surga tertinggi. Yang kedua, terbebas dari fitnah kubur. Maksudnya itu ketika ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Kemudian yang ketiga, memberi mahkota kehormatan kepada orang tua. Nah, jadi nanti kelak di akhirat, bagi penghafal Al-Quran, selain kita akan memberikan kehormatan kepada orang tua, mahkota penghormatan, kita juga bisa menjauhkan orang tua dari siksa neraka. Dan yang terakhir ada pahala yang banyak dalam setiap hurufnya gitu. Sebagaimana kita ketahui dalam membaca Al-Quran, satu huruf itu sama dengan 10 kebaikan. Nah, bagi penghafal Al-Quran tentunya akan mendapat banyak pahala gitu dari setiap hurufnya. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu dalam tahfizul Quran ini terdapat motivasi dunia. Nah, motivasi dunia ini cukup kita jadikan motivasi saja, jangan sampai kita jadikan tujuan. Tetap tujuan utamanya yaitu untuk tujuan utamanya itu untuk mencari ridha Allah, ikhlas gitu ya. Nah, motivasi dunia yang pertama ada beasiswa yang tersebar di seluruh dunia. Kemudian kesempatan menjadi imam di masjid-masjid besar di dunia. Dan yang ketiga mendapat kemuliaan. Nah, kemudian yang selanjutnya ada prinsip dasar dalam tahfizul Quran. Yang pertama, dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, sebagai penjaga gitu. Yang kedua Al-Qamar ayat 17, 22, 36, 40, walaqad yassarnal Quran lidzikri fahal min mudakkir. Nah, kemudian ada dalam Quran surat Al-Muzammil warattilil Qur'ana tartila, dan Quran surat Al-Qiyamah ayat 16, 17, 18, dan 19 yang berbunyi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah tsumma inna alaina bayanah. Kemudian yang selanjutnya dalam menghafal Al-Quran tentunya kita harus ikhtiar, baik itu ikhtiar secara fisik maupun non fisik atau batin. Nah, diantaranya di sini ada beberapa ikhtiar secara fisik. Nah, yang pertama menggunakan mushaf yang standar dunia, kemudian mudah dibaca,
mudah dibawa, dan tidak berganti-ganti. Yang kedua, memungkinkan memiliki catatan kecil dalam mushaf. Yang ketiga, memiliki terjemah. Yang keempat, mensejajarkan posisi mushaf dengan wajah ketika sedang membacanya. Jadi seperti ini ya bacanya. Nah, kemudian yang kelima, sering menarik nafas melalui nafas perut. Nah, apa gunanya? Supaya oksigennya itu masuk ke dalam otak, jadi memudahkan kita untuk menghafal gitu. Kemudian selanjutnya dilakukan dalam keadaan duduk dengan suasana tenang. Selanjutnya tidak terganggu dengan kesibukan lain, konsisten dengan waktu tahfiz, dan dibantu dengan memutarkan kori-kori atau murotal ya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada ikhtiar secara non fisik atau batin gitu ya. Yang pertama, memakai pakaian yang sopan seperti hendak sholat, berwudu atau suci dari hadas kecil atau besar, menghadap kiblat, berdoa dimulai dengan Al-Fatihah kepada Allah dan bersolawat, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh syariat, dan mengurangi perbuatan yang makruh. Nah, dan yang terakhir yaitu doa. Jadi hendaknya dianjurkan bagi kita untuk senantiasa berdoa gitu agar dimudahkan dalam menghafal Al-Quran. Doanya yaitu Allahumma faqihna fiddin wa alimna bitakwil. Itu bagi domir nahnu atau kita gitu. Jika berdoa untuk diri sendiri, Allahumma faqihni fiddin wa alimni bitakwil, seperti itu. Mungkin cukup sekian video review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap. Billahi taufiq wal hidayah wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.